Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia Medan, S1 Farmasi, semester 7, dan dari kelompok 7, kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keamanan dalam bioteknologi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sebagai moderator. Nama saya Anita Pasaribu dengan NIM 17010111551. Lalu teman saya Ruspen Simbolon dengan NIM 17010111552. Yang ketiga, Mas Nisi Tanggang 17010111553, dan yang terakhir teman saya Hotma Yuliarta dengan NIM 17010111554. Baiklah, untuk memulai presentasi kami akan dibacakan oleh teman saya, Mas Nisi Tanggang. Tentu di antara kita sudah tidak asing lagi dengan kata bioteknologi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi itu sendiri? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang bioteknologi, khususnya mengenai keamanan dalam bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa secara industri, di mana pemanfaatan makhluk hidup tersebut seperti fungi, bakteri, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup. Adapun contoh-contoh hasil produksi bioteknologi seperti ragi roti, protein sel tunggal, amilase, glukosa, dehidrogenase, antibiotik, vitamin, asam amino, asam organik, etanol, metana, asam laktat, sirup jagung berfruktasa tinggi, lumpur aktif, serta penghancur anaerob. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang melibatkan istilah bioteknologi, seperti genetika molekuler, biologi molekuler, mikrobiologi, biologi sel, biokimia, dan rekayasa proses. Di mana bioteknologi itu sendiri sangat memiliki peran dalam hal diagnosa kesehatan, industri farmasi, industri pangan dan pakan seperti untuk pakan ikan dan hewan ternak lainnya. Industri fermentasi seperti home industry, dalam industri tempe, pembuatan tahu, tape, maupun susu UHT yang siap saji. Kemudian lingkungan dan energi seperti contohnya biogas, serta industri kimia. Uni Eropa menyetujui pemasaran jagung transgenik baru pada 9 Mei 2004. Adapun hasilnya yaitu Syngenta diizinkan untuk memasarkan jagung transgenik BT11 yang tahan terhadap serangga. Di mana produk tanaman transgenik pertama dalam 5 tahun terakhir disetujui oleh Uni Eropa sendiri. Tapi Syngenta sendiri memutuskan untuk menunda pemasarannya dikarenakan oleh pertimbangan persepsi konsumen. Adapun negara-negara yang telah berkutat dengan bioteknologi justru menggunakan tanaman Indonesia loh sebagai plasma nukta mereka, seperti contohnya durian Bangkok dan nangka kuning yang ada di Amerika. Bioteknologi sendiri sudah merebak di banyak bidang seperti pertanian, peternakan, kesehatan, dan kesemuanya itu bertujuan agar kita survival dalam kehidupan. Di bidang pertanian ada kapas transgenik, jagung, buah-buahan, atau seperti durian Bangkok. Pada bunga misalnya, bunga tulip yang berwarna-warni yang terdapat di Belanda, dan hampir semua tanaman dapat dilakukan rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetika di Indonesia telah dikembangkan juga sejak tahun 1090, dan saat ini telah banyak lembaga penelitian
perguruan tinggi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan penelitian serta pengembangan di bidang pertanian menggunakan teknologi rekayasa genetika sendiri. Selain itu, salah satu tanaman tebu PRG telah ditetapkan sebagai tebu PRG aman lingkungan dan telah memperoleh sertifikat pelepasan varietas dari Menteri Pertanian. Sedangkan di bidang kesehatan sudah jelas dapat mengatasi penyakit dengan melakukan perubahan terhadap susunan gen-gen yang termutasi. Produksi hormon insulin untuk mengidap diabetes mellitus, juga adanya praimplantasi genetik diagnosis yang memungkinkan stem cells memproduksi sel-sel yang diacu karena kekurangan. Kasus Molly, gadis berusia 6 tahun yang merupakan anak tunggal dan orang tuanya menginginkan cara yang aman untuk menyembuhkan putrinya dari penyakit leukemia. Dengan metode ini akhirnya memicu sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel darah. Sehebat apapun otak manusia, pastilah penciptaan kita tidak sempurna 100%. Seperti halnya kemantapan jalan bioteknologi ini, banyak pihak yang kontra karena mereka tidak menjamin keamanan makanan hasil transgenik, malah membahayakan. Selain demikian, kesehatan tanaman transgenik dapat merusak keseimbangan alam di mana serbuk sari jagung di alam bebas dapat mengawini gulma-gulma liar sehingga menghasilkan gulma unggul yang sulit dibasmi. Perjalanan bioteknologi di bidang transgenik, banyak pihak yang kontra karena mereka tidak menjamin keamanan makanan hasil transgenik, malah membahayakan. Selain demi kesehatan, tanaman transgenik dapat merusak keseimbangan alam di mana serbuk sari jagung di alam bebas dapat mengawini gulma-gulma liar sehingga menghasilkan gulma unggul yang sulit dibasmi. Beberapa pihak mengatakan tanpa adanya etika seseorang dapat menyalahgunakan bioteknologi pada tempat yang salah, seperti menciptakan monster, misalnya. Kemudian juga jagung yang direkayasa sebagai pakan unggas dan menjadikan produk akhir unggas tersebut terdapat genetic modified organism atau GMO yang dikhawatirkan membahayakan manusia. Selain itu, malah ada dugaan bahwa SARS yang menggoyahkan dunia kemungkinan akibat rekayasa genetika virus corona. Walaupun belum ada laporan resmi, teknologi secanggih apapun pastilah akan berdampak terhadap lingkungan. Biofarming bercocok tanam tanaman transgenik yang menghasilkan bahan-bahan yang memiliki fungsi kesehatan. Contoh bahan-bahan yang memiliki fungsi kesehatan atau pharmaceutical product, yaitu obat-obatan, antibodi, dan protein. Avian biofarming, vaksin yang dapat dimakan, tanaman transgenik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan manusia. Gen penyandi protein spesifik dari jasad protein diploid. Gen tersebut dimasukkan ke dalam genom tanaman, kentang, pisang, tomat, tanaman yang dikonsumsi manusia. Tubuh manusia membentuk antibodi terhadap protein patogen tubuh manusia mengalami imunisasi terhadap patogen. Contoh, diarea, hepatitis B, dan cacar. Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan atau keamanan pakan PRG baik dalam bentuk keputusan menteri, keputusan bersama menteri, peraturan pemerintah, dan undang-undang untuk menjamin pemanfaatan PRG yang aman sebagai prioritas utama. Peraturan perundang-undangan terkait, PRG tidak saja diberlakukan di Indonesia, akan tetapi di negara lain seperti AS, Australia, Kanada, Afrika Selatan, Argentina, Meksiko, India, Cina, dan Filipina. Semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjamin pemanfaatan PRG yang aman di negara tersebut. Hal yang perlu dikatakan di sini adalah,
Terhadap produk rekayasa genetika, tidak ada satupun negara yang tidak melaksanakan pendekatan kehati-hatian oleh peraturan mereka. Rekayasa genetika adalah salah satu aplikasi dari bioteknologi yang merupakan teknologi pemanfaatan organisme atau mikroba atau produk organisme yang bertujuan untuk menghasilkan bahan atau jasa. Terlepas dari persoalan pro atau kontra terhadap produk-produk rekayasa genetika, hal yang paling penting adalah bagaimana manusia sebagai konsumen dari produk-produk hasil rekayasa genetika dapat dilindungi secara hukum dari akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen produk rekayasa genetika, yang mau atau tidak mau, maupun suka atau tidak suka, produk rekayasa genetika tersebut akan dan bahkan sudah ada ke Indonesia. Apakah perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dapat menjamin konsumen dari akibat negatif atau timbulnya yang ditimbulkan oleh rekayasa genetika? Untuk persoalan rekayasa genetika yang terkait dengan kesehatan manusia, terdapat dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan diatur dalam pasal 8 sub G yang mengatakan bahwa mengembangkan atau memelihara cara-cara untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pelepasan organisme termodifikasi hasil bioteknologi yang mungkin mempunyai dampak lingkungan yang merugikan, yang dapat mempengaruhi konservasi, dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati. Dan tentunya harus memperhatikan pula risiko yang terjadi terhadap kesehatan manusia. Sementara persoalan yang paling penting berkaitan dengan OHM yang merupakan produk dari rekayasa genetik adalah risiko yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Sehingga pemanfaatan dari produk hasil rekayasa genetik perlu dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian atau precautionary principle. Untuk itulah perundang-undangan yang harus mengakomodasi semua kepentingan para pihak yang terkait dengan rekayasa genetik menjadi hal yang sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Dengan dasar-dasar tersebut, maka diadakan perlindungan hukum terhadap konsumen produk rekayasa genetika. Produk tanaman transgenik ternyata ada yang memiliki kemungkinan menimbulkan efek samping yang merugikan, antara lain dapat mengganggu metabolisme tubuh terhadap kesehatan manusia yang dapat menimbulkan penyakit dan menimbulkan alergi. Misalnya, jagung Bitikrae 9C yang diduga dapat menimbulkan efek alergi bila dikonsumsi oleh manusia. Oleh dasar tersebut, sehingga para pihak yang berwajib mempertimbangkan kebutuhan akan protokol dan model-modelnya yang menentukan prosedur yang sesuai, mencakup khususnya persetujuan yang diinformasikan lebih dulu. Di bidang pengalihan, penanganan, dan pemanfaatan secara aman terhadap organisme termodifikasi, hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai akibat merugikan terhadap konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati. Lalu di sini pemerintah juga akan bersikap dan menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB untuk mengatur masalah keamanan hayati dan keamanan pangan produk pertanian hasil rekayasa genetika pada bulan September tahun 2000. Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, resolusi PBB nomor 39/248 pada tahun 1985 tentang perlindungan konsumen merumuskan sebagai berikut kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yaitu yang pertama, perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan. Yang kedua, promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. Tentunya ini juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi mereka. Lalu yang keempat, ada pendidikan konsumen. Kelima, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif jika terjadi sesuatu yang merugikan konsumen tentunya. Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.
Baik, sekian presentasi dari kami mengenai keamanan dalam bioteknologi. Semoga apa yang kami paparkan ini berguna bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.